Hari ini kita belajar array. Array itu dalam beberapa literatur disebut juga sebagai larik. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama. Jadi tipenya harus sama. Misalnya tadi nama, tipe datanya karakter, char. Berarti isinya itu char semua nama-nama itu. Atau usia, misalnya usia itu kita nanti isinya 12 tahun, 14 tahun, dan seterusnya. Tipe datanya kan integer. Berarti itu nanti semua harus integer semuanya. Oke, itu dia untuk array. Lalu array itu ada satu dimensi, dua dimensi, dan seterusnya. Jika dia nanti lebih dari satu dimensi, dia jadi berbentuk tabel dia. Berbentuk metrik atau tabel. Contoh penulisan untuk array seperti ini. Tipe data, nama var, baru pakai buka kurung siku, ukuran tutup kurung siku, tutup, lalu titik koma. Tipe data itu menyatakan tipe dari elemennya. Nama var itu nama variabel array-nya. Ukurannya menyatakan jumlah maksimal dari elemen array. Contohnya, float nilai tes, buka kurung siku 5, tutup kurung siku, titik koma. Berarti artinya di sini ada suatu variabel yang nama variabelnya adalah nilai tes. Tipe datanya float. Float itu pecahan ya. Lalu di kurung siku ini adalah ukurannya. Berarti ada 5 nanti elemennya. Ada 5 elemen si tes yang bertipe float. Nah, ini digambarkan seperti ini elemennya. Jika nilai tes dideklarasikan sebagai array 5 elemen, maka elemen pertama memiliki indeks sama dengan 0. Berarti nilai tes indeks ke 0. Nilai tes indeks ke 1. Nilai tes indeks kedua, dan seterusnya sampai ke 4. Ini kan jumlahnya jadi 5 ya. Jadi 5. Maaf ya, ini terlalu berisik di sini. Sebentar. Oke, saya lanjut. Ini tadi dari elemen array itu, jadi total elemennya itu menjadi 5. Dari elemen ke 0 sampai ke 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 ya kan semua? Cara untuk mengakses dari array itu, caranya seperti ini. Nama, var-nya, indeks keberapa. Misalnya kita mau ngambil datanya. Sehingga untuk array nilai tes, maka cara penulisannya nilai tes ke 0. Berarti nanti elemen pertama dari nilai tes yang ke 0 itu yang diambil. Ya kan? Nilai tes buka kurung siku 4. Berarti nanti dia itu yang kelima jadinya. Contoh. Nilai tes ke 0 sama dengan 70. Berarti kita masukkan nilai ke dalam array yang ke 0 itu adalah 70. Lalu di scan %F and nilai ke tes ke 1. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Contoh pertama merupakan pemberian nilai 70 ke nilai tes ke 0. Sedangkan contoh yang kedua itu merupakan perintah untuk membacanya dari keyboard dan diberikan ke nilai ke tes kedua. Pada contoh kedua ini pakai dan nilai tes kedua, berarti alamat dari nilai tes kedua perlu diingat bahwa scan memerlukan argumen berupa alamat dari variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai masukan. Selengkapnya lihat ini program yang dibuat ini dalam bahasa C. Min integer E, float total sama dengan 0. Berarti ada variabel total, tipe datanya float, isinya 0. Lalu koma rata. Si rata juga tipe datanya float. Float nilai tes array-nya max. Array dia, max dia. Lalu
for untuk I sama dengan 0, yang pertama dikasih nilai I-nya 0, lalu I lebih kecil dari max, berarti harus lebih kecil dari nilai max-nya. Sementara nilai max-nya ini sebenarnya tadi 5 ya, di define ini. Jadi kalau dia lebih kecil dari 5, lakukanlah I++. Jadi bertambah-tambahlah si 0 ini menjadi 0, 1, 2, 3, 4. Sampai di 4. Lalu print. Tampilkan nilai tes ke berapa. Nanti dia berarti I tambah 1. Bertambah-tambah lagi nanti si I-nya. Jadi nanti masuk nilai tes ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 5. Lalu di scan. Scan ini tuh menyimpannya. Disimpanlah dia di N nilai tes ke I. Nanti kalau kita masukkan nanti nilai tes ke 1, nanti dimasukkan ke nilai tes ke I. Ke I itu berarti yang ke 0. Ya. Pas memasukkan kita namanya nilai yang ke 1, tapi dimasukkan ke I 0. Lalu dihitung total sama dengan total tambah nilai tes ke I. Jadi bertambah-tambah nanti I-nya ini. Total sama dengan total tambah nilai tes ke 0, tambah nilai tes ke 1, tambah nilai tes ke sampai yang ke 4. Lalu rata sama dengan total bagi max-nya. Berarti max-nya tadi adalah 5. Ini kita mau mencari nilai ratanya. Lalu print nilai rata-rata sama dengan %G \n, rata. Diambil dari hasil perhitungan si rata. Rata itu ini dia. Nah, jadi nanti hasil eksekusinya seperti ini. Nilai tes ke 1, misalnya kita masukkan 6,5. Kedua, 6,75. Dan seterusnya sampai yang kelima. Lalu nilai ratanya didapatkan dari hasil ini tadi. Si ini dihasilkan dari totalnya si nilai itu dibagi 5. Jadinya 71,95. Kira-kira bisa diikuti ini di sini? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Bagaimana menginisial array berdimensi 1? Contoh, kita mau buat program J hari di sini. Integer bulan. Tidak, bulan itu adalah integer, tahun itu integer, J hari itu integer. INT jum hari 12. INT jum hari 12 berarti array 12 ya. Array 12, array 12. Berarti dibilang situ 12 berarti yang ke 0, ke 1, ke 2 sampai yang ke 11. Ingat di dalam pemrograman itu tidak ada langsung dari 1, dia harus lari dari 0 dulu. Kalau disebut dia 12 berarti 0 sampai 11. Kalau disebut dia 50 berarti 0 sampai 49. Oke. Nanti diisi si integernya itu, si integer jum hari 12 kata ini yang ke 0. Ke 0 itu 31. Ya. Jadi cara mengisi array itu kita langsung pakai kurung kurawal ini. Nah, dibuka dan ditutup. Yang ke 0 31, yang ke 1 28, 31 dan seterusnya. Jadi maksudnya dari dari program ini hari yang bulan yang pertama Januari itu maksudnya 31 hari kan, Februari 28, baru ini Maret dan seterusnya sampai Desember. Oke. Lalu di puts memperoleh jumlah hari ini tuh tampilan ke layar ya kan, tampil ke layar. Terus masukkan bulan. Nanti kita disuruh masukkan bulan 1 sampai 12. Kita masukkan, lalu dibacalah dari keyboard itu, dimasukkan namanya dan bulan. Lalu masukkan tahunnya. Tahun, dibaca dia nanti sebagai dan tahun. Dan tahun itu berarti tahun. Ya.
If bulan sama dengan 2, jika bulan sama dengan 2, maksudnya bulan 2, terus dan if tahunnya itu, ini else di dalam else ya, if ini, di dalamnya ada if lagi. If di dalam if. Dan tahunnya itu nanti persen 4 sama dengan 2. Maksudnya 4 itu adalah sisa hasil baginya 0. Hasil baginya dibagi 4 sama dengan 0. Jadi maksudnya ini kita mau mencari tahun kabisat. Tahun kabisat itu per 4 tahun kan? Per 4 tahun. Kalau dia bisa dibagi 4 dan hasil baginya sisa baginya itu 0, maka dia disebut dengan tahun kabisat. Jika tahun kabisat kan harinya itu tidak 28 lagi, tapi menjadi 29. Oke, J hari sama dengan 29 jadinya. Selainnya, nanti J harinya 28, berarti kembali ke sini yang 28. Else lainnya, J hari sama dengan Jum hari bulan. Bulan kurang 1. Kenapa harus dikurang 1? Karena array-nya itu tadi berangkat dari 0. Misalnya kita ketikkan nanti bulan 1. 1 angkanya kan. Berarti kan dia 1 kurang 1. Berarti dia 0. Maksudnya 0 adalah indeksnya itu adalah indeks ke 0. Indeks ke 0 itu adalah 31 ini jumlah harinya. Contoh berikutnya, jumlah hari. Kita masukkan nanti jumlah harinya bulan kedua misalnya. Berarti 2 kurang 1. Kalau 2 kurang 1 kan 1. Berarti dia nanti array ke 1. Array ke 1 itu kan yang ini. Yang 28 itu. Itu dia. Maksudnya ditampilkan ke layar itu bulan itu dari 1 sampai 12. Tapi indeks itu 0 sampai 11. Oke. Lalu di print jumlah hari dalam bulan, persen D tahun, nanti diambil dari bulan. Si bulan ini untuk persen D yang ini. Si tahun untuk yang ini. Si hari untuk yang ini. Jadi jumlah hari dalam bulan diambil dari bulan, tahun diambil dari tahun, lalu hari diambil dari hari. Jadi contohnya pas kita eksekusi nanti, ini tampilannya, masukkan bulannya. Misalnya bulannya kita masukkan 2. Tahun 1988. Itu dihitunglah. Jumlah hari dalam bulan 2, tahun 1944 adalah 29 hari. Kenapa bisa 29? Sementara tadi di array kita yang bulan 2 itu adalah 28 kan? Karena ini dia. Nah, karena dia tahun kabisat. Jika tahunnya 1988 dibagi 4 itu kan sisanya hasil baginya 0. Berarti dia harinya menjadi 29. Sampai di sini kira-kira bisa diikuti? Pak, bagaimana kalau puts-nya diganti sama si out, Pak? Apa ada yang berubah? Si out. Ya. Ini mau pakai apa nih? Java? Bukan, kalau di bahasa C, Pak. Si out. Si out. Iya, out ya bisa. C out ada chin gitu kan? Sama. Iya, Pak. Sama. Kalau di Java pakai apa namanya? Sistem out print. Nah, ya. Ada ya, print ln ya kan? Nah, coba-coba aja nanti ya. Oke, ya, itu dia untuk yang hari tadi. Ya, ini nanti ada coba untuk hello. Dicoba. Lalu bagaimana dia kalau berdimensi 2? Ini bentuknya berdimensi 2. Dimensi 2 itu bentuknya jadi seperti tabel dia. Contohkan di sini untuk kelulusan siswa pada sebuah kursus komputer. Ini ada programnya. Ini ada intro untuk 1, kedua basic, ketiga Pascal,
keempatnya C. Lalu ada ini tahunnya 98, 99, 2000. Nah, ini nilainya 80. Nah, intinya bagaimana ini kita memasukkan dia array itu jadi bentuk tabel. Ini kan sudah tabel ya. Kalau memasukkannya dari array bagaimana? Caranya seperti ini tadi kan. Untuk membentuk tabel ini kan berarti 4 kali 3 dia. INT data lulus 4 kali 3. 4 kali 3. Nilai 3 itu untuk menyatakan banyaknya tahunnya. Dan 4 menyatakan banyaknya program lulusnya. Ini tahunnya 3. Kan ke bawahnya 4. 4 kali 3. Nah, ini dia. Nanti bentuknya jadi indeks ke 0 itu. Indeks ke 0 itu ini, indeks ke 1 ini, indeks kedua ini. Itu untuk indeks yang tahun. Lalu indeks yang nama kursusnya ini dia. Ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Oke. Lalu bagaimana mengaksesnya? Mengaksesnya data lulus indeks pertama, indeks kedua. Dia mau di mana? Misalnya kita mau ini, mau akses yang 83. Berarti metriknya ini 1 kan? Ya, Pak. Nah, kalau ini 3 2. Iya kan? 3 2. Itu metriknya. Nah, oke, saya lanjut nanti dilihat programnya ya. Jadi cara mengaksesnya tadi, sorry, saya langsung sini. Data lulus 00, 80, 01, 540, 02, 1032. Kalau kita lihat dari tabelnya, ya dia 000, 80, 01, 540, 02, 1032. Berikutnya berarti 1, 10, 15, 11, 83, 12, 305. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, mantap. Nah, ini untuk re. Nah, bentuknya. Nah, nanti dicoba-coba ini kita mau buat huruf. Ada di sini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?